Ya, saya percaya Bapak Ibu semua boleh menikmati penyertaan dan pertolongan Tuhan ya. Sekalipun pandemi hingga saat ini belum usai, bahkan semakin naik ya. Kalau kita mendengar di beberapa tempat di daerah Jawa, Bali sudah ada PPKM ya, pembatasan kegiatan untuk masyarakat, dan mulai menyusul di beberapa kota besar, di pulau-pulau, di provinsi di Indonesia. Banyak sekali. Tapi kalau kita boleh ada sampai saat ini, Bapak Ibu, sekalipun dengan masker, bukan ventilator yang kita saat ini pakai, itu semata-mata karena Tuhan terus memberikan anugerah bagi hidup kita. Amin. Pada hari ini firman Tuhan menjadi berkat bagi saya secara pribadi ya. Masuk kembali dalam pembelajaran kita tentang banyak perumpamaan daripada Tuhan Yesus. Kalau kemarin minggu yang lalu kita sudah mengakhiri bagian buah-buah roh ya. Dan kita memulai pada minggu ini tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Secara khusus kita akan bersama-sama menyimak di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Dua macam dasar. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Beberapa ayat firman Tuhan ini saya singkat menjadi sebuah tema menjadi pribadi yang bijaksana. Menarik sekali ketika melihat menjadi pribadi yang bijaksana, saya ambil mengawali perumpamaan Tuhan Yesus. Karena banyak sekali orang yang sudah tidak berpikir bijaksana, Bapak Ibu. Secara khusus di dalam masa-masa pandemi sampai saat ini. Ya, ada orang yang berpikir ya bahwa ketika ibadah, minggu ini datang, minggu depan tidak datang, mereka berpikir bahwa mereka sudah tidak lagi terkena virus COVID, begitu ya. Ada orang yang tidak bijaksana, ya, saya sudah vaksin, saya tidak perlu lagi memakai masker, gitu ya. Ada banyak orang juga yang lain, saya kuat, imun saya kuat, ya. Waktu kena corona saja saya hanya pegel-pegel gitu ya. Kemudian kemana-mana sekaput, orang bangga bilang ya tanpa pakai masker. Ada banyak orang tidak berpikir bijaksana dalam hidupnya pada saat pandemi sampai saat ini, Bapak Ibu. Ya, dan firman Tuhan ini memberi gambaran kepada kita bagaimana menjadi pribadi yang bijaksana. Ya, secara khusus perumpamaan ini disamakan dengan orang yang sedang membangun rumah. Bukan secara kebetulan kita saat ini bersama-sama menggumuli bagaimana kita dapat membangun pagar untuk gereja kita di tempat ini, dan juga membangun rumah Tuhan yang ada di pos Batu Betumpak. Ya, mari kita melihat apa sih secara khusus firman Tuhan ini, bagaimana menjadi pribadi yang bijaksana di saat dunia
berpikir bodoh, berpikir ragu-ragu, berpikir tidak bijak dan tidak berhikmat. Mari kita melihat firman Tuhan ayat 46 sampai 49 ini. Yang pertama, setiap perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu selalu diawali dengan sebuah kata. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku. Matius 7 ayat 24 sampai 27, perumpamaan yang sama juga selalu diawali dengan kata, setiap orang yang mendengar perkataanku, perkataan firman Tuhan ya, dan melakukannya, dia menjadi orang yang bijaksana. Dan begitu banyak perumpamaan yang lain yang selalu diawali oleh Tuhan Yesus. Setiap orang yang mendengar, kitab Wahyu juga begitu. Setiap orang yang mendengar, hendaklah ia mendengar. Apa maksudnya ini? Ternyata orang yang bijaksana punya prinsip hidup lebih banyak mendengar daripada berbicara. Apa maksudnya ini? Karena hidupnya terus ingin mendapatkan firman. Hidupnya selalu ingin dipenuhi dengan hal-hal ilmu yang baik yang bermanfaat bagi dirinya. Sesuai dengan firman Tuhan Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, ya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Orang yang bijaksana, dia lebih banyak mendengar firman Tuhan, lebih banyak mendengar daripada masukan orang, lebih banyak mendengar saran, kritik, terbuka dengan hal-hal di luar sana untuk membangun dirinya. Dia tidak berpikir bahwa dirinya lebih pandai daripada orang lain. Ya, seperti kalau kata orang ya, di atas langit masih ada langit, gitu ya. Orang bijaksana punya prinsip bahwa dia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya, yang kedua, orang bijaksana lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan yang kedua, orang yang bijaksana berpikir jauh dengan apa yang akan dilakukannya. Ya, orang bijaksana pasti mikir dulu sebelum ngomong, gitu ya. Kita lihat beberapa tahun yang lalu Telkomsel itu yang memberikan jargon ya, mulutmu harimaumu, gitu ya. Dia pikir dulu sebelum ngomong. Ya, orang yang bijaksana seperti membangun rumah yang di atas batu punya efek jangka yang panjang. Orang bijaksana pasti berpikir, kalau saya bertindak seperti ini, efek panjangnya gimana? Kalau saya berbicara seperti ini, efek panjangnya seperti apa? Orang bijaksana tidak gerusa-gerusu, tidak buru-buru, ya, dalam dia bertindak. Berpikir dulu, ya, jauh dengan apa yang akan dilakukannya. Yang ketiga, orang yang bijaksana, selain dia lebih banyak mendengar daripada berbicara, dia berpikir jauh dengan apa yang akan dilakukannya. Dan yang ketiga, orang yang bijaksana tidak mudah komitmennya digoyahkan. Seperti seorang yang membangun rumah. Dia membangun rumah di atas batu yang kokoh. Ketika masalah hidup datang, persoalan terjadi, rumah itu tetap kokoh. Komitmennya tidak digoyahkan oleh sekelilingnya. Imannya begitu bertahan menghadapi badai kehidupan, karena dia dibangun di atas batu yang kokoh. Orang yang bijaksana akan memulai imannya dengan Tuhan sebelum dia mengerjakan segala sesuatunya. Memulai dulu dengan persekutuan bersama dengan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh orang bijaksana. Meletakkan hidupnya, mengawali dasar hidupnya dengan batu yang kokoh, yaitu batu penjuru, Kristus namanya. Ya. Yang terakhir,
Orang yang bijaksana adalah orang yang menghargai proses dan menikmati pembentukan. Apa maksudnya ini? Orang bijaksana itu orang yang menghargai proses, menikmati pembentukan. Seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Maka dia harus membuat adonan semen, ditumbuk batu satu persatu, satu persatu. Dan itu bukanlah proses yang sebentar, tapi itu proses yang panjang. Ada kalanya batu itu harus dipecahkan karena dia terlalu besar, atau dia harus ditumpuk dengan satu dengan yang lainnya. Ada sebuah pembentukan di dalamnya. Ketika membangun, kadang cuaca panas begitu terik, kadang hujan begitu lebat. Dan itulah proses yang dialami, itulah pembentukan yang dialami. Dan orang yang bijaksana, firman Tuhan katakan, dia akan menikmati proses itu. Dia menghargai pembentukan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, memang tidak gampang ketika kita menikmati proses dari Tuhan. Ada kalanya sakit, ada kalanya kita perlu menangis, ada kalanya benar-benar kita dipaksa benar-benar untuk dalam satu titik terendah kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami itu, mengalami benar-benar kekurangan, bahkan minta tolong kepada saudara kerabat pun rasanya nggak dipercaya. Pernah mengalami itu? Saya pernah juga mengalami itu, dan itu membentuk kita menikmati proses, menikmati pembentukan itu, dan itu akan membentuk karakter kita menjadi pribadi yang bijaksana. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu membawa kita, mari menjadi pribadi yang bijaksana. Dikala banyak orang di luar sana dalam masa pandemi ini tidak berpikir bijaksana, ya, tidak memelihara hidupnya dengan baik, tidak menjaga kesehatannya dengan baik, mari kita menjadi pribadi yang bijaksana. Lebih banyak mendengar daripada berbicara, berpikir jauh dengan apa yang akan kita lakukan. Tidak mudah komitmen kita digoyahkan, iman kita kokoh karena dibangun di atas dasar yang teguh, batu karang yang teguh, Kristus itu. Dan yang terakhir, orang yang bijaksana adalah orang yang menikmati proses Tuhan dan pembentukan daripada Tuhan. Seperti sebuah bejana dari tanah liat, seperti itulah hidup kita orang yang berdosa di tangan panjunan kita, yaitu Kristus. Dibentuk, dipecahkan, dibentuk lagi, dibakar lagi, menjadi satu keramik yang begitu indah, bejana yang begitu indah, dipajang di rumah Bapak Ibu semua. Seperti itulah hidup kita ketika kita menjadi orang bijaksana. Orang akan melihat hasilnya saja, tapi prosesnya kita yang nikmati bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan.